Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita One dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas ke-8 dari mata kuliah pilihan sosiologi konflik. Jadi di dalam video kali ini akan membahas mengenai hasil ulasan dari buku yang ke-8 dengan judul buku Peran Seni dalam Transformasi Konflik. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai seni untuk pembangunan perdamaian. Jadi sementara kapitalis, seni untuk menulis politik telah menarik para sarjana dan praktisi untuk pembangunan perdamaian sebagai penyelidikan akademis, tetapi menjadi area berkembang. Diskusi berlangsung di bidang terkait menjelaskan potensi yang dimiliki teater sebagai pembangunan perdamaian. Sejumlah bentuk teater sengaja dikembangkan untuk sosial keterlibatan. Melihat bentuk-bentuk teater ini menawarkan wawasan tentang potensi untuk pembangunan perdamaian dan resolusi konflik. Jadi di sini penulis membahas sastra di bawah dua tema utama yang saling tumpang tindih. Teater dikembangkan untuk tujuan terapeutik dan teater dikembangkan untuk keterlibatan politik yang luas. Jadi pembahasan mengenai hal ini akan dibahas lebih luas di bab 3. Bentuk teater dikembangkan untuk tujuan terapeutik yang bertujuan untuk penyembuhan dan rekonsiliasi. Meskipun ini dapat memiliki fokus komunal, seringkali ini fokus pada individu atau kelompok kecil dan digunakan untuk penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Psikodrama, tetapi drama dan pemutaran teater adalah contoh untuk studi ini. Jadi teater pemutaran perorangan dan kelompok kecil juga dikenal karena potensinya untuk rekonsiliasi. Jadi meskipun banyak bentuk teater dengan pendekatan terapi, praktisi yang terlihat dan pendekatan kasus per kasus menjadi efektif, menunjukkan potensi untuk mewujudkan penyembuhan dan rekonsiliasi. Jadi di dalam buku ini mencoba membawa suara-suara ke dalam percakapan tentang teater dan pembangunan perdamaian. Para sarjana mengomentari kesenjangan yang terus-menerus antara teori dan praktek patch building, di mana meskipun suara kritis yang semakin terdengar pada tingkat konseptual praktek, patch building terus dibingkai dalam resolusi konflik dan manajemen. Jadi ini bisa dilihat bahwa ada inisiatif pembangunan perdamaian yang membutuhkan pendekatan transformasi konflik setelah melangkah keluar dari arus utama proses pembangunan perdamaian. Studi empiris disajikan dalam buku menarik teori dan praktik patch building ke dalam percakapan dengan satu sama lain. 3 kelompok teater dari Asia Selatan, dari India dan Nepal berasal dari Asia Selatan tetapi menanggapi konflik yang berbeda menggunakan perbedaan bentuk teater. Jadi terlepas dari perbedaan mereka, tema-tema tertentu yang mendasari menghubungkan proses transformasi yang terjadi melalui setiap kasus belajar.
Jadi itu pembahasan mengenai tema pokok yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya bahwa buku ini berfokus pada Asia Selatan. Asia Selatan terkenal karena sebelumnya muncul konflik dan keragaman budaya. Menariknya, para sarjana juga mencatatnya sebagai bagian dari dunia di mana seni membentuk bagian intrinsik dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar penduduk, dan di mana seni tidak berfokus di Asia Selatan saja. Jadi bahwa di Asia Selatan terkenal karena sebelumnya muncul konflik dalam keragaman budaya. Menariknya, para sarjana juga mencatat sebagian besar bagian dari dunia di masa seni membentuk bagian intrinsik. Jadi kontribusi dari buku ini ada dua, berkontribusi pada disiplin demik serta praktik pembangunan perdamaian. Studi sistematik membahas kebutuhan untuk studi empiris yang mendalam tentang teori lokal kelompok yang bekerja untuk pembangunan perdamaian. Ini mendokumentasikan 3 long-standing dan kelompok teater aktif di Asia Selatan, bekerja dalam konflik yang berbeda, menganalisis proses kelompok dan menawarkan konseptualisasi bagaimana teater bekerja untuk pembangunan perdamaian dalam mengidentifikasi multisuara dan bentuk dialogis teater sebagai elemen kunci dalam patch building melalui teater buku ini. Jadi buku ini juga menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan bagi para praktisi tertarik menggunakan teater untuk pembangunan perdamaian. Oleh karena itu, ia berkontribusi penerapan praktis teater untuk pembangunan perdamaian. Oleh karena itu, hanyalah satu arah dari membingkai kontribusi seni dan sama sekali bukan maksud konklusif atau bahkan komprehensif. Buku ini mengeksplorasi hubungan kelompok teater dan bentuk teater tertentu yang digunakan sesuai dengan konteks lokalnya. Tidak melihat politik atau hubungan antara yang terinspirasi secara lokal dan eksternal bentuk-bentuk teater yang akhirnya diperkenalkan. Jadi oleh karena itu, meskipun buku ini mengeksplorasi bentuk-bentuk teater seperti itu, ia tidak mengeksplorasi hubungan khusus. Jadi yang terakhir, buku ini tidak mengklaim kasus-kasus ini sebagai representasi Asia Selatan. Sebaliknya, satu-satunya tentang representasi terbatas untuk menyoroti keragaman pendekatan dan praktik yang ada di penggunaan teater untuk pembangunan perdamaian. Buku ini memiliki total 5 bab yang dibagi menjadi 2 bagian. Bab yang pertama mengkonseptualisasikan teater untuk pembangunan perdamaian melalui literatur yang ada, dan bagian kedua menyajikan studi kasus dalam memperluas diskusi. Bagian 1 konseptualisasi teater untuk pembangunan perdamaian, dan yang ketiga mengatur mengapa teater membutuhkan studi lebih lanjut sebagai hal yang penting tetapi terarahkan dalam pembangunan perdamaian.
Jadi buku ini terdiri dari 2 bagian seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sekarang kita akan lanjut di bab 4, bagian kedua, menjelajahi teater dalam proses pembangunan perdamaian lokal. Jadi di bab 4 berfokus pada peran Jankarlia sebagai kelompok kerja teater untuk pembangunan perdamaian di Sri Lanka. Dan yang berikut di bab kelima, mengeksplorasi peran Jan Sanskriti sebagai karya kelompok teater untuk pembangunan perdamaian di tingkat komunitas India. Jadi di bab ini berpendapat bahwa teater menghadirkan narasi yang lazim tetapi kurang terdengar kekerasan struktural menjadi wacana komunal. Di bab yang keenam, menganalisis peran Sarwanam sebagai kelompok kerja teater pembangunan perdamaian dan menyatakan bahwa kelompok tersebut menggunakan teater untuk membuat perspektif warga yang dikucilkan menjadi bagian dari wacana publik konflik. Bab ini juga memberikan latar belakang konflik terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan untuk membahas cara Sarwana menggunakan multivokalitas dan dialog teater untuk menyoroti masalah ini. Akhirnya kesimpulan menyatukan tema utama buku ini, menguraikan bagaimana ini dijalankan melalui studi kasus. Jadi ini memunculkan kemungkinan dan ketertiban teater seperti yang ditunjukkan melalui studi kasus dan menunjuk pada beberapa elemen bersama yang penting atau menantang dalam bekerja sebagai kelompok teater di tingkat dasar. Bagian ini dan buku menyimpulkan memiliki implikasi yang diartikulasikan untuk penelitian masa depan menggunakan seni untuk membangun perdamaian. Jadi sekian pembahasan mengenai hasil review dari buku yang ke-8. Sekian dan terima kasih.